Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 895 dari wanita muda, ibu rumah tangga muda, usia 34 tahun, Langkat, Sumatera Utara. Saya bersyukur Pak atas semua pengajaran Pak Era. Saya sering mendengarkan khotbah Bapak di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih atas semua pengajaran Bapak yang menguatkan saya dan membangun kerohanian saya. Walaupun banyak masalah yang saya hadapi, tapi saya tidak lagi mempersoalkan masalah itu karena saya merasa lebih penting merenungkan hidup yang saya jalani. Wah, top ini, bagus. Apakah saya sudah serupa dengan Kristus, hidup suci dan kudus, dan berkenan kepada Bapa seperti yang sering Pak Eras khotbahkan? Nah, ini yang terus direnungkan. Puji Tuhan, sehingga tidak fokus kepada masalah-masalah. Jujur jika saya renungkan, saya masih jauh dari standar Kristus. Oleh karena itu saya mau belajar Pak untuk hidup hanya mencari perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan. Saya terima kasih banyak Pak buat pengajarannya. Kiranya Bapak terus diberkati kesehatan Bapak supaya lebih banyak lagi mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Salam dari Langkat, Sumatera Utara. Ini dari wanita, karena bukan satu yang rahasia, dari Susi Lawati Ginting. Ya, Tuhan memberkati kamu Susi, usiamu 34 tahun. Kamu jadi berkat untuk suami, mertua, keluarga besarmu, ya orang tuamu sendiri tentunya. Tuhan memberkati kamu. Dari pria usia 26 tahun belum menikah di Bekasi. Pak Era, saya mempunyai seorang pacar beda 2 tahun di bawah saya. Mental pacar saya sedang hancur Pak. Jadi terkadang orangnya suka emosian dan suka berkata-kata kasar. Sangat gampang sekali tersinggung. Dimotivasi atau dinasihati pun malah merasa dijudge atau dihakimi. Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya memperbaiki mental seseorang yang sudah hancur dan rusak yang diakibatkan beberapa faktor masa lalu tentunya ya. Tapi yang paling utamanya keluarganya yang membuat mentalnya hancur Pak. Ditambah dia juga susah sekali mendapatkan pekerjaan. Menurut Pak Eras, apa yang harus saya lakukan terhadap pacar saya ini Pak? Saya diamkan juga salah, saya bicara pun juga salah. Bagaimana? Kau minta petunjuk Tuhan, apa kamu harus menikah dengan wanita ini? Kalau kamu menikah dengan wanita ini, harganya mahal. Butuh kesabaran ekstra untuk menggarami dia. Jangan menikah hanya karena kasihan. Jangan menikah hanya karena kamu butuh teman hidup. Kamu nanti akhirnya menyesal dan di pertengahan jalan kamu jadi tawar hati dan kadang-kadang orang malah bisa selingkuh. Tetapi minta petunjuk Tuhan, kalau memang kamu mencintai dia dengan segenap hati, ya kamu bayar harga mahal punya istri yang bermasalah ini. Ini jiwanya tidak sehat. Ya. Ini punya mental illness ya, penyakit. Saya teropong wanita ini berat. Dan satu lagi yang kamu nggak tulis, dia egois. Dia egois, mau menang sendiri. Ya. Mau diterima, tapi tidak mudah menerima orang lain. Kamu pertimbangkan meneruskan berpacaran dengan wanita ini. Tapi kalau Tuhan memang menaruh beban di hatimu, ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Jangan sampai hidup dan pelayananmu nanti rusak oleh orang yang tidak bisa atau tidak mau bertobat. Ya, oke. Saya teruskan dengan wanita usia 28 tahun, menikah 3 orang anak di Bogor. Pak Era, saya memiliki suami yang sifatnya seperti kekanak-kanakan. Sering egois, mengambil tindakan, bahkan berjudi, dan masih banyak sekali tindakan suami saya membuat saya depresi. Masih muda ya, usia 8 tahun ini ibu ini. Anaknya sudah 3. Saya menikah dengannya sudah 7 tahun, dari usia 21 tahun, menikah setiap 2 tahun punya anak ini.
Saya mau menikah muda saat itu karena saya pikir dengan menikah kehidupan saya akan lebih baik. Saya menyadari saat itu saya tidak mampu berpikir matang, tidak mampu mengolah perasaan dan pikiran dengan baik. Saya hanya mengikuti perasaan saja saat itu karena saya masih sangat muda. Sekarang apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Tapi saya tetap mencari Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Namun jiwa saya masih menjerit sampai saat ini. Saya benar-benar tidak kuat menghadapi kelakuan suami yang sangat tidak dewasa itu. Saya sudah pernah berdoa bagi suami agar Tuhan bisa mengubahkan, dan saya juga belajar untuk introspeksi diri. Tapi hati ini sering tidak mampu, Pak. Saat kami ribut hal kecil maupun besar. Saya pernah melihat cuplikan video khotbah Pak Eras tentang hanya surgalah tempat kebahagiaan kita. Saya sangat dikuatkan oleh cuplikan tersebut. Tapi kembali lagi masalahnya di hati saya, Pak. Saya sudah berusaha sabar, tapi hati saya tidak mampu menahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hati saya sangat terluka. Oke. Saya jadi sedih ya membaca ini. Karena saya juga punya anak gadis yang sebentar akan menikah ya. Saya sedih. Tetapi begini, Tuhan itu Maha kuasa, maha kuat, maha mulia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Saya berharap kamu tetap mencari Tuhan bersama saya, nak. Doa pagi, mendengarkan khotbah saya. Kamu jalani dari hari ke hari. Jangan kamu melihat 10 langkah. 1 langkah bisa dilewati, 1 langkah bisa dilewati. Itu cukup. Jangan banyak bicara, jangan ribut, lebih banyak diam. Sambil kamu meningkatkan penguasaan diri dan kedewasaanmu menghadapi suami yang kekanak-kanakan ini. Ya, Tuhan tidak akan diam. Pasti Tuhan akan bertindak. Ya. Nah, ada satu hal lagi ya, kemungkinan kamu bisa mencari nafkah. Karena suamimu bisa tidak bisa. Karena suamimu bisa tak dapat diharapkan. Kalau dia sudah main judi, wah, alamat buruk sekali. Kamu harus punya penghasilan sendiri untuk membesarkan anak-anakmu. Tapi Tuhan akan membela kamu. Yang penting, kamu tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang membela kamu, Tuhan bisa memberi jalan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Menjadi kekasih Tuhan, itu segalanya. Itu segalanya. Selesai masalahmu. Kalau kamu menjadi kekasih Tuhan. Tentu menjadi kekasih Tuhan harus hidup suci, ya. Ikut Truth ID terus. Saya bimbing kamu, nak. Amin. Dari pria usia 64 tahun menikah 3 anak di Bekasi. Mohon pencerahan untuk 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Apakah pemerintahan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga itu bersifat sementara dan selanjutnya kepada Allah Bapa? Ya. Oke. Maksud ayat ini adalah pengkematian Yesus di kayu salib itu membinasakan kerajaan kegelapan. Sejak Yesus mati di kayu salib dan bangkit, yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa, sejak itu iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya, Yesus mengatakan, aku melihat seperti kilat jatuh dari langit. Itu nubuatan. Di Wahyu 12, sejak darah ditumpahkan, maka iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Itu maksudnya menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Oke, cukup. Wanita usia 17 tahun, masih muda ya. Om Era, saya mempunyai 2 orang sahabat di sekolah.
Seperti banyak orang ketahui kalau berteman dengan jumlah ganjil pasti salah satunya akan dicuekin, yang dua asik sendiri. Dan itu terjadi kepada saya. Dua sahabat saya sering cuekin saya. Terkadang saya merasa takut jika mereka membicarakan saya di belakang dan meninggalkan saya tanpa sebab. Karena saya tahu bagaimana saat mereka membicarakan orang lain. Saya tidak pernah berpendapat saat mereka membicarakan orang lain. Saya hanya mendengarkan saja karena saya takut kalau suatu hari nanti saya yang dibicarakan. Kamu sudah membuat rumusan di sini? Ya. Seperti yang banyak orang ketahui kalau berteman dengan jumlah ganjil, pas salah satunya akan dicuekin. Nggak selalu begitu. Kamu dari mana punya rumus ini? Tapi begini nak, sebelum saya baca terus ya nak. Kamu tinggalkan dua sahabat itu. Kamu lebih baik tidak punya sahabat tapi banyak teman. Teman A, teman B, teman C, sekali-kali dengan mereka. Jangan punya sahabat yang membicarakan kesalahan orang lain. Itu merusak. Itu toksik. Dan jangan takut kamu ditinggalkan oleh mereka. Toh akhirnya kamu juga akan meninggalkan mereka. Lulus SMA, kamu harus punya teman baru. Nanti lulus kuliah harus punya teman hidup. Oke? Setelah punya teman hidup, nanti punya anak. Setelah itu ya temanmu hanya Tuhan. Maka sejak sekarang ini harus berteman dengan Tuhan. Kalau berhenti berteman dengan anak SMA, berhenti kumpul dengan teman di kampus, berhenti berteman dengan dan berkeluarga, akhirnya Tuhan saja menjadi kekasih abadi. Cari Tuhan saja, nak. Jangan takut kamu ditinggalkan dia. Kamu punya prinsip, pikiran yang salah kalau takut ditinggalkan mereka. Terkadang kalau saya asik ngobrol dengan salah satu sahabat saya, sahabat yang satunya lagi pasti ngambek. Loh, jadi apa yang harus saya lakukan om? Apakah saya harus meninggalkan mereka? Tinggalkan. Atau tetap bersama dengan mereka? Walaupun nanti saya sakit demi menjaga pertemanan, ya berteman saja. Dengan banyak teman, jangan punya sahabat dulu. Kecuali sahabat itu takut akan Allah dan bisa bersama-sama kamu mencari Tuhan. Kalau tidak, enggak usah. Ya? Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke? Merusak karakter. Teman yang suka membicarakan kesalahan orang, ngomongin orang, wah ini pengaruh yang buruk. Banyak teman lebih baik daripada punya sahabat tetapi buruk. Oke. Ingat ya, teman itu bisa dengan siapa saja. Wanita usia 40 tahun menikah 3 orang anak di Cikarang. Saya mau cerita sedikit Pak, saya memiliki 6 saudara terdiri dari 4 wanita, 2 pria. Abang saya yang paling besar atau sulung dulunya tukang kedukun. Untuk segala hal dia selalu bertanya kepada dukun. Bahkan untuk membuka usaha pun dia konsultasi kepada dukun. Pernah membuka usaha tapi bangkrut karena setiap ada masalah dia lebih mempercayai dukun daripada Tuhan. Seringkali dia membuat postingan di Facebook, menyindir keluarga besar jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga suatu waktu saya mencoba menegurnya dengan baik, namun saya malah diblokir. Yang membuat saya pusing, dia membawa adik dari bapak sendiri ke dukun. Dia menggarami orang. Menggarami buruk ya. Padahal dia adalah seorang pengerja di dalam gereja Protestan. Sebelum saya teruskan ya, orang yang ke dukun itu mengikat perjanjian dengan roh-roh jahat, pasti binasa. Nah orang ini bukan hanya ke dukun sendiri, tapi dia juga menggarami orang untuk ke dukun. Ini ngawur ya. Lalu kalau tidak senang dengan keluarga, dia tampilkan di mana tadi itu? Di WhatsApp-nya ya, di Facebook ya. Kadang-kadang istri marah kepada suami saja, dia munculin di Facebook. Misalnya marah nih, orang luar membaca nggak tahu, tapi suami tahu ini saya disindir. Orang Kristen belajar tidak buat begitu, ya. Abang saya tumbuh dalam kepahitan, sulit memaafkan orang, termasuk keluarga besar kami. Semua orang dimusuhi dan hubungan keluarga kami, termasuk dengan keluarga besar tidak baik.
Bahkan hubungannya dengan ibu sudah tidak berkomunikasi selama 3 tahun. Kurang ajar ya, sama ibu aja nggak mau ngomong. Ibu itu diam tapi sakit hati loh. Kalau sampai anak nggak mau ngomong. Loh, dikandung 9 bulan, disusui bertahun, berbulan-bulan. Anak begini mah kualat mutlak, kualat absolut, pasti kualat. Ya. Artinya tidak diberkati Tuhan. Sekarang ibu sedang dirawat di rumah sakit, tidak bisa jalan atau duduk karena gejala stroke dan sudah lemes karena usia yang sudah lanjut. Abang saya sudah dihubungi melalui telepon dan WhatsApp, tetapi sama sekali tidak ada reaksi dari abang untuk menjawab panggilan ibu. Bahkan ibu sudah memberikan pesan kalau sampai saya meninggal, tidak usah suruh abang ini pulang untuk melihatnya. Wah. Ini sudah berat ini. Pertanyaan saya, Pak, apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap abang saya ini? Diam saja. Kamu tidak usah mengharu-birukan dia. Sudah, dia memilih jalannya sendiri. Jadi kamu menghadapi abang ini sudah, jangan diurus. Dengan ibu sudah nggak mau datang, ibu sakit nggak mau dikunjungi, anggap aja dia sudah mati. Nah, ini masalahnya, ya. Saya harap kamu mengerti. Kamu tinggalkan dia. Lupakan dia. Oke. Berikutnya, ini mesti dilayani khusus ya. Dia punya suami ini sakit jiwa ya. Setiap wanita itu bisa dichattingin, diselingkuhi ya. Ini orang sakit jiwa. Orang begini pasti masuk neraka ini. Jadi mbak penjaga toko handphone, SPG, sales toko, mbak penjaga tempat cuci mobil, babysitter orang lain di chatting, digoda. Sakit jiwa nih orang. Nah, kalau kita lihat anjing musim kawin ya, itu siapa aja bisa ditunggangi. Nah ini manusia kok seperti ini. Yuk, kalau ada yang begitu, bertobatlah. Kalau engkau biarkan, nanti kamu tidak akan pernah bisa menghentikan nafsu itu. Nafsu harus dihentikan. Ya, kalau tidak nanti Anda tidak akan bisa menghentikannya. Ya, ini ya saya baca ya dari wanita usia 42 tahun menikah di Jawa Barat. Oh Pak, diam yang selalu Truth ID terapkan sudah saya lakukan sejak pernikahan. Dimaki-maki mertua, tidak melawan. Bahkan makian mertua saya bukan karena kesalahan saya, tapi sekarang karena adu-adu argumen dengan anaknya loh. Jadi bukan salah dia, namun saya yang kena dampaknya. Karena mertua merasa suami saya melawan setelah menikah. Padahal saya tidak pernah mengadu apa-apa. Setiap mereka ribut, suami saya selalu pergi setelah ribut dengan mamanya. Pak, karena suami saya masih sangat muda waktu itu dan saya diam. Padahal 4 tahun awal pernikahan kami, gaji suami selalu diberikan kepada mertua selama 4 tahun. Sebelumnya kami tinggal di kota yang berbeda dengan mertua. Tapi karena mertua selalu bilang dia kesepian, setelah bapak mertua meninggal dan adik bungsu kami ngekos, sehingga mertua saya tinggal sendiri, akhirnya kami harus pindah. Padahal pada saat itu pekerjaan suami cukup baik. Tapi saya ikhlas dan tidak pernah mengungkit, malah saya bangga dengan suami saya yang senang membuat mamanya bahagia. Namun semua yang kami lakukan selalu dianggap salah. Terutama setelah kami tinggal serumah dengan mertua. Dari saat itu kehidupan kami semakin sulit karena suami tidak bekerja lagi. Sebelum pindah suami saya selalu membela mamanya kalau mamanya mengadu. Tapi setelah serumah dengan mertua, suami saya tidak tega melihat saya bekerja tanpa henti, tapi tetap dianggap salah. Suami saya bahkan menyebutkan bahwa saya orang yang tergila yang pernah dia lihat dan saya hanya diam saja. Wah, ini rahasia hidup ya. Ibu usia 42 tahun mengikuti prinsip diam ya. Saya tidak pernah bisa membenci, malah saya kasihan kepada mamanya. Pada waktu marah-marah, saya malah kasihan ya. Padahal di keluarga saya tidak pernah dimarahi. Saya anak bungsu 5 saudara, disayang keluarga. Pekerjaan saya dari pagi jualan sambil masak, menyetrika, beres-beres.
Saya tidak pernah sakit, padahal makan saya setiap hari hanya tulang ayam tanpa daging. Bahkan penjual ayam pernah berkomentar, enak banget anjingnya ya Bu, setiap hari makan tulang ayam terus. Karena penjual ayam mengira tulang itu untuk anjing mertua saya, baru untuk dia. Wow, ini wanita hebat ini. Sekarang suami saya selalu bercerita kemana-mana, bahkan ke bos besarnya pun. Dia cerita bahwa istrinya yang terbaik. Meskipun secara dunia kami tidak sepadan dengan persekutuan dan teman-temannya, tapi dia selalu cerita karena orang selalu mempertanyakan, kenapa kamu harus sama istrimu? Puji Tuhan Pak, saya mau saksikan bahwa diam yang Truth ID selalu ajarkan ujungnya, ya, tunggu, saya mau saksikan bahwa diam yang Truth ID selalu bilang pasti ada ujungnya selalu. Artinya pasti ada kemenangan di balik diam itu. Melawan semua dengan kesucian. Sekarang Tuhan seakan mengingatkan saya bahwa setelah melewati semua itu, diam itu memang lebih baik daripada melawan. Meskipun merobek daging itu pasti sakit, tapi jika kita bisa melaluinya akan indah. Wow, hebat ya Ibu, umurmu 42 tahun tapi salut ya. Diam dan lawan dengan kesucian. Ini jurus-jurus Truth ID yang saya ajarkan dari Alkitab, maksud saya, melalui Truth ID. Sekarang saya mulai menuai hasil setelah 10 tahun menabur diam. Saya katakan silent is powerful, ya. Diam itu berkuasa. Tuhan mengirimkan orang-orang baik dalam hidup kami, dan mertua saya sangat menghargai saya sekarang. Puji Tuhan. Tapi kadang-kadang ada rasa takut jangan sampai saya terlena dengan kenyamanan sekarang. Malah saya tidak sampai pada tujuan akhir. Oh ya Pak, selama saya beribadah selama 6 bulan di Arta Gading, saya melihat sosok Yesus pada diri Pak Eras. Rasa teduh dan nyaman saya rasakan. Walaupun khotbah-khotbah Bapak keras, semua khotbah Bapak kebenaran yang murni, sama seperti orang-orang lain. Pada tahun 2018 saya sangat ingin berjabat tangan dengan Bapak, tapi setelah saya pindah saya tidak pernah ketemu dengan Pak Eras. Aduh sedih nih. Puji Tuhan, saya sempat diubah melalui khotbah Bapak. Baru beberapa bulan ini saya melihat channel Truth ID setelah saya pindah ke Jakarta Utara. Semoga kesaksian ini memberkati semua pendengar. Nah, tolong kalau dia ke gereja, pertemukan dengan saya di telepon, ya. Mau berjabat tangan. Ini wanita hebat, benar-benar wanita hebat. Selanjutnya dari pria usia 34 tahun. Salam Pak Eras, bagaimana menjelaskan kepada anak saya yang usia 5 tahun bahwa kemarahan Yesus di bait Allah adalah sebuah hal yang dibenarkan. Oke. Harus diberitahu apa itu marah. Marah itu emosi yang terganggu. Jadi emosi yang terganggu itu hal wajar yang dialami semua orang. Kalau orang tidak punya emosi ya bukan orang. Tetapi apa yang menyebabkan emosi orang itu terganggu? Ini untuk Anda, tapi Anda nanti bahasakan kepada anak. Kalau untuk hal yang tidak perlu, itu emosi tersebut salah. Reaksi emosi tersebut salah. Ya. Tapi kalau emosi kita terganggu karena hal yang positif, ya, nah itu baik. Yesus marah karena emosinya terganggu. Ya, perasaannya terganggu oleh keadaan di mana orang tidak menghormati Allah Bapa. Jadi kalau orang tidak menghormati Allah Bapa, ya, tidak terganggu, nah ini ada yang salah. Nah ini untuk Anda saya jelaskan, Anda nanti bahasakan ke anak-anak. Ya, seperti kamu ya nak, kasih tahu anak, kamu lihat ada kucing jatuh atau dikit anjing, kasihan nggak? Kasihan. Nah, bagus kan kalau bisa kasihan lihat kucing
digigit anjing, lalu kita marah sama kucing, sama anjing, kenapa kamu gigit dia? Itu marahnya itu bagus. Tapi jangan terus ngambil batu kamu lempar itu anjing. Nah, pakai bahasa anak-anak ini. Kamu bisa. Mantap ya. Oke, dari wanita usia 29 tahun menikah di Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih karena saya sering mendapat jawaban dari pertanyaan saya. Saya mau bertanya, apakah jika saya tidak berdoa di jam 5 pagi, itu artinya saya tidak memprioritaskan Tuhan, Pak? Saat ini saya berdoa setiap hari, tapi tidak di jam 45 waktu Indonesia Barat. Karena setiap saya bangun, anak saya berumur 4,5 tahun ikut bangun, dan saya sering tidak bisa berdoa karena diminta ditemani tidur. Nah, ini kamu harus tahu. Tidak harus jam 5 pagi, bahkan tidak harus dengan Pak Eras. Bisa jam yang lain. Kalau tidak jam 5 pagi, doa hari Jumat bisa. Nanti doa jam-jam lain juga bisa. Nah, yang jadi masalah mestinya kita berdoa jam 5 bisa, kita tidak doa karena kita nonton tinju, nonton bola. Nah, itu namanya ya tidak benar, tidak memprioritaskan Tuhan. Kalau menjaga anak, kadang-kadang suami berangkat jam 5 pagi untuk ke kantor, karena jauh, menyiapkan makan untuk suami. Lebih baik malah kalau berdoa jadi salah. Anak harus temani tidur, diajak berdoa, diceritain cerita Alkitab. Ya harus dilakukan. Toh tidak selamanya begitu kan? Ya, oke. Cukup jelas ya. Walaupun saya bangun pagi, saya berdoa secara pribadi, tidak live dengan Pak Eras. Atau saya berdoa di pagi hari ketika anak sudah berangkat sekolah siang hari. Saya sering bangun di tengah malam dan berdoa di ruang tamu supaya tidak mengganggu anak saya. Tapi kenapa ya Pak, tiap saya berdoa di ruang tersebut saya merasa takut dan merasa aneh sampai memecah konsentrasi saya sehingga tidak bisa berdoa. Oh ya, ini saya juga alami. Kuasa gelap sering mengintimidasi. Kamu belajar untuk tetap tenang. Kamu harus yakin yang kamu bayangkan di belakang kamu itu ada 2 malaikat besar. Bahkan mungkin 3 atau mungkin lebih. Jadi kamu kalau doa kok takut ya? Yang kamu bayangkan itu malaikat. Yang ada di sekitarmu itu bukan setan, tapi malaikat. Kalau ada setan ditempeleng, digampar, itu setan oleh malaikat. Pasti. Tapi kalau pikiran kamu negatif ya jadi takut ya. Ingat, karena saya belajar soal ini. Jadi dulu saya sendiri di satu gereja, di belakang gereja itu 50 meter kuburan, depan rumah itu kuburan penduduk. Ada 2 kuburan saja, ada keluarga yang menguburkan anaknya di halaman rumah. Sedangkan belakang halaman rumah itu ya depan saya persis. Aduh. Takut juga waktu masih muda, ada takutnya. Tapi bayangkan malaikat 2 di belakang. Kamu jadi kuat, lakukan ini. Seperti ada kuasa gelap yang seperti ingin membuat saya takut dengan suara-suara seperti ada orang luar. Menurut Bapak itu kuasa gelap atau apa ya Pak? Seperti ada kuasa gelap yang seperti ingin membuat saya takut dengan suara-suara seperti ada orang di luar. Oh ya, bisa. Di luar itu tikus, kucing juga bisa. Lalu kamu bisa beranggapan negatif. Juga bisa kuasa gelap. Kalau itu kuasa gelap, pegang ucapan saya ini dalam nama Yesus. Dia tidak bisa menyentuh kamu. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya bicara dalam nama Tuhan, Roh Kudus bicara. Tidak bisa menyentuh kamu. Kamu dilindungi Tuhan. Jadi tetap berdoa di tempat itu. Jangan kamu mengalah dengan ketakutanmu. Tetap doa di ruang tamu. Kamu kalahkan iblis. Kamu kalahkan perasaan takutmu, ya. Oke, saya kira itu saja. Kita akan mengikuti Abam di episode 896, ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.